Bagaimana kalau leher yang tegang sepanjang malam ternyata membuat tubuh kita tidak pernah benar-benar dalam mode istirahat. Dan tanpa kita sadari, ternyata hal tersebut mengganggu kualitas istirahat kita yang bisa memicu gejala insomnia. Sering kita mengira selama mata terpejam dan waktu tidur terpenuhi, artinya tubuh akan pulih. Padahal kenyataannya tidak begitu. Dan untuk kualitas tidur tidak hanya ditentukan dari durasi tidur, tapi posisi tidur juga mempengaruhi. Tidak sedikit orang sudah tidur selama 7-8 jam, tapi keesokan harinya masih bangun tidur dalam keadaan yang tidak fresh. Dan hal tersebut bisa dipengaruhi oleh posisi tidur yang belum tentu benar dan juga kualitas tidur yang tidak terpenuhi. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Adi, yang dimana adalah chiropractor di Yogyakarta. Mungkin boleh perkenalkan diri Pak Adi. Baik, saya Adi Arifin, saya chiropractor. Kebetulan saya praktek di luar, karena di Indonesia masih masuk ke area tradisional ya, seperti itu. Oke, baik. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait ketegangan di leher, posisi tidur, keseimbangan saraf, dan juga kualitas saat tidur. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk sesi wawancaranya. Nah Pak, untuk saat ini banyak banget orang yang udah tidur 7-8 jam dan merasa waktu tidurnya sudah cukup, tapi ternyata keesokannya bangun tidak dengan keadaan fresh, atau badan malah pegel-pegel, atau bahkan lebih capek daripada waktu sebelum tidur. Itu kenapa ya Pak? Iya, jadi ngerasa sudah cukup tetapi kok belum cukup begitu ya. Baik, itu banyak faktor, terutama akan berpengaruh dari cara tidur ya, cara tidur, awal memulai tidur seperti itu. Tapi tidak menutup juga karena penopang area leher terutama ya, leher, badan itu kurang tepat begitu. Kebanyakan seperti itu. Kurang tepatnya itu bagaimana Pak? Kurang tepatnya, jadi yang namanya human skeleton, terutama di area atas ya, di area atas itu ada ketentuan di mana dia meregang seperti apa, terus dia memanjang seperti apa, dia menahan seperti apa, rileksnya seperti apa, itu semuanya kan ada ketentuannya sudah. Begitu dia over akan berakibat seperti apa, nanti dia kurang akan menegang dan bagaimana seperti itu. Itu akan berpengaruh dengan area muscle di baik anterior maupun posterior begitu. Oke, berarti ketegangan leher itu biasanya disebabkan karena apa aja Pak? Ketegangan leher ada beberapa hal, diantaranya ketika di awal sebelum kita tidur, mungkin kita mengerjakan sesuatu yang over seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada lagi kita tidak terlalu over untuk bekerja dan lain sebagainya ya, tidak overuse begitu, tetapi ternyata meletakkan tubuh ini tidak baik. Meletakkan tubuh tidak baik. Ya, jadi misalkan dalam kondisi miring seperti itu, ada disangga di sini terlalu tinggi sehingga begitu ya. Terus misalkan diletakkan sesuatu di belakang kepala sehingga dia melipat terlalu jauh, napas terganggu ya, nanti kardiovaskular terganggu, terus beberapa muscle yang berkaitan dengan cervical itu jadi terdistraksi begitu. Oh, berarti mempengaruhi pernafasan juga ya ternyata ketegangan leher itu? Ya, sangat berpengaruh di pernapasan. Begitu. Sesak kenapa orang ya sesak terus mengorok begitu ya. Kan sering lihat orang tidur terhimpit begitu, sudah pasti dia akan mengeluarkan suara-suara yang banyak kita dengar mungkin gitu. Jadi ketegangan leher itu juga bisa menyebabkan saluran pernafasan terganggu begitu ya Pak? Itu yang menyebabkan kadang kita mendengar suara ngorok. Jadi ngorok itu ternyata nggak hanya karena kecapean ya teman-teman, karena ketegangan leher itu juga bisa terjadi. Nah, bukankah tidur itu seharusnya jadi fase recovery ya Pak? Nah itu gimana caranya biar ketegangan leher itu tidak terjadi? Ya sebenarnya itu seharusnya dan menjadi harapan banyak kita ya, seperti itu. Jadi istirahat, nanti bangun fresh dan lain sebagainya. Ya memang iya, seharusnya memang seperti itu yang terjadi. Berarti gimana nih biar ketegangan lehernya itu tuh nggak terus-menerus terjadi gitu, biar tidurnya tuh bisa berkualitas. Tidurnya bisa berkualitas, iya baik. Tidur berkualitas itu harus ada dengan preparing ya, prepare. Di awal prepare,
kalau mau tidur seperti apa ya. Misalkan 1 jam sebelumnya hindarkan handphone ya, terus matikan televisi, tidak lihat televisi, kan banyak ya. Kita tidur tapi sambil nonton televisi atau masih scroll seperti itu ya. Itu tutup dulu semuanya 1 jam sebelum istirahat ya. Dengan fase awal sudah baik, selanjutnya dengan fase kedua. Fase kedua seperti apa? Ketika kita rebahkan tubuh ini ke pembaringan begitu ya, ke peraduan, ya diletakkan dengan baik. Begitu. Kalau misalkan terlentang pun juga diletakkan dengan baik, menggunakan alas kepala yang baik seperti itu. Mungkin kalau yang berkenan menggunakan guling ya guling yang baik seperti itu. Nah, itu nanti akan membantu membuat ketika kita tertidur nanti itu lebih berkualitas dibandingkan orang yang hanya asal taruh saja begitu. Begitu. Untuk posisi tidur itu sebenarnya yang baik telentang atau miring ke kanan atau ke kiri gitu, Pak? Baik, semua bentuk tidur itu baik. Yang penting tidak melipat. Melipat itu seperti ya, gimana? Melipat itu misalkan tidur meringkuk seperti itu ya. Duduk ya berarti? Duduk boleh atau bersandar sambil miring. Ada itu kan bentuknya saja sudah abnormal begitu. Untuk human skeleton pasti akan berpengaruh banyak, apalagi nervous system, kardiovaskular dan lain sebagainya pasti akan berpengaruh. Oke, baik. Nah, keluhan apa saja yang biasanya Bapak temui dari masalah tidur itu? Oke, baik. Dari masalah tidur spesifik ya, masalah tidur. Itu kebanyakan dari mulai yang ringan sampai dengan yang berat. Kalau yang ringan mungkin mereka akan merasa seperti bangun itu capek ya, capek kelelahan seperti jadi istirahat tidur tetapi bangun seperti orang habis lari 10 kilo. Seperti itu. Nah, ada lagi yang datang dengan keluhan lehernya ini kalau buat nengok nggak bisa nih, cuman begini aja. Sedangkan yang satu bisa, yang satunya lagi buat nengok susah seperti itu, bahkan terganjal, nyeri seperti itu. Nah, ada fase lanjutan yang sampai dengan terasa seperti ada beban di punggung ini, di atas terutama ya. Nah, seperti ada gajah mungkin seperti itu. Sampai ada lanjutan lagi yang sampai merasa mereka seperti migrain, vertigo seperti itu. Itu sampai terjadi. Sampai ke kepala berarti? Iya, karena terjadi ketegangan di area leher itu pun nanti akan mengganggu jalannya aliran darah dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh ke sana, terutama saraf. Saraf itu kan dia berjalan di antara tendon, di antara muscle, baik ada ligamen-ligamen begitu. Nah, itu kalau itu menegang kan terhimpit dia. Oh, itu yang bikin vertigo itu ya, Pak? Oh iya, sampai sejauh itu. Yang terberat seperti itu. Nah, itu rata-rata penyebabnya gara-gara apa, Pak? Salah tidurnya gimana posisinya yang mereka lakukan? Beragam sebenarnya, tetapi yang paling banyak itu dikarenakan tidur yang tidak tepat begitu. Tidur yang tidak tepat. Dia ada yang hobi tidur di sofa seperti itu, atau mungkin mereka penjaga malam tidur tidak nyaman bersandar sampai dengan terlipat begitu, atau karena kelelahan bekerja dari pagi sudah berangkat sebelum subuh misalkan ya, sebelum jam 4 pagi sudah berangkat, atau seperti di Jakarta misalkan begitu ya, sudah di KRL, sudah di perjalanan dan lain sebagainya, nanti sampai di rumah sudah jam 11, jam 12 malam, istirahat tidak cukup, ngerasa tidak cukup begitu. Sebenarnya karena cara meletakkannya tidak tepat begitu. Oh, berarti sebenarnya kalau misalkan kita cuman tidur sebentar asal posisinya tepat itu juga bisa bisa ngerasa fresh gitu ya, Pak? Ya, every human itu pasti pernah merasakan bahwasannya baru tidur sebentar tapi kok kayak udah tidur seharian ya. Itu dalam sesi kehidupan manusia itu pasti pernah mengalami 1 atau 2 kali. Nah, ini yang seharusnya seyogyanya digali lebih dalam begitu. Nah, kalau dari Pak Adi sendiri menyarankan untuk posisi tidur itu bagaimana? Baik, kalau posisi tidur dari
ilmu pengetahuan yang saya miliki ya, disiplin ilmu yang saya miliki itu sebaiknya dia tidur terlentang. Untuk postur ya, untuk postur terlentang seperti itu dengan penopang yang baik, terus tidak hanya penopang yang baik, tetapi meletakkan penopang itu dalam posisi yang benar. Posisi yang benar itu bagaimana? Posisi yang benar itu misalkan bantal ya, dengan kita bahas bantal saja. Bantal itu banyak yang dia cuma sampai di sini saja, sehingga orang harus posisinya seperti itu, terlalu begitu ya, atau dia ngimpit begini malah justru ganjal di sini dan lain sebagainya. Itu yang banyak sekali mengakibatkan tiba-tiba orang datang dan bilang ini kok begini ya, kok begitu ya dan lain sebagainya. Banyak sekali keluarnya begitu. Itu biasanya penanganannya gimana Pak? Sama ada ini nggak sih masalah buat jangka panjangnya itu? Oh ya. Rata-rata pasti akan berpikir seperti itu dan bertanya tentang hal itu. Jadi kalau ditangani saja, di adjustment saja. Tinggal dicek nanti di area mana. Tapi rata-rata yang terkait dengan pola tidur dan posisi tidur itu pasti di area muscle trapezius. Dia berbentuk seperti triangle begitu. Segitiga atau diamond begitu ya. Dari mulai leher atas, nopang kepala, turun ke bawah, nanti ke area bahu ya. Nanti mengikuti muscle di posterior dan anterior. Itu berfungsi nanti sampai dengan kalau anterior ya, ini di depan ini. Ini dia bisa berfungsi untuk buka mulut, tutup mulut, geser kanan kiri. Ini kan dari sini anterior. Posterior nanti berkaitan dengan pundak, dengan joint pundak, nanti berkaitan dengan klavikula, dengan skapula di belakang untuk nahan dari atas leher sampai dengan ke bawah di belikat samping itu ya, ada dorsal di situ. Itu nanti dia bantu untuk dia tekan begitu supaya kalau dioperasionalkan tangan ini lebih baik begitu ya. Makanya kalau orang bermasalah karena tidurnya sometimes sampai dengan tahap frozen shoulder begitu, sehingga mau diangkat aja sudah tidak bisa nih, segini maksimal sakit begitu. Ya? Sakit sekali begitu. Berarti ternyata dampaknya ini ya parah juga ya. Iya. Dari masalah bantal itu tadi. Betul sekali, cukup pelik itu. Balik lagi Pak, dari soal penopang atau bantal itu tadi. Itu kalau misalkan bantal yang terlalu empuk itu sebenarnya bagus nggak sih Pak? Bantal terlalu empuk. Baik, sebenarnya kalau dari disiplin ilmu saya, bantal itu ada beberapa step ya. Ada yang empuk, ada yang medium, ada yang memang dia khusus untuk ortopedik begitu. Nah, kalau yang empuk, oke lah kalau kita fresh, sehat, istilahnya semua fresh ya. Itu oke, kita tidur pakai itu boleh ya. Kalau misalkan ada sedikit masalah dan lain sebagainya ya harus ambil yang medium. Kalau benar-benar dia ada permasalahan yang istilahnya sampai nyeri dan lain sebagainya ya harus pakai ortopedik begitu. Jadi tidak bisa kita bilang bantal yang bagus yang ini. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Betul. Itu pasti beda-beda ya Pasti Pak? berbeda, betul. Oke. Sesuai dengan situasi dan kondisinya ya. Nah Pak, apakah ketegangan leher itu juga bisa mempengaruhi fokus dan energi dari seseorang itu sendiri? Oh ya sangat berpengaruh itu. Begitu, ketika kita sakit di leher saja kita sudah untuk mengerjakan sesuatu mungkin sometimes ingat, sometimes lupa, atau tidak fokus dan lain sebagainya. Bahkan yang sampai saya bilang tadi taraf lanjutan ya, itu benar-benar tidak bisa berpikir dan dia tidak bisa aktif, produktif begitu. Tapi buat bangun bisa? Bisa. Buat bangun jalan bisa. Sangat bisa begitu. Tetapi akan tidak jadi fokus untuk mengerjakan sesuatu karena sudah terdistraksi dengan sakitnya begitu. Dengan nyerinya, dengan sakit kepalanya, dengan mungkin migrainnya. Ya begitu. Nah kalau dari pasiennya Pak Adi itu rata-rata dari usia berapa yang mengalami ketegangan leher itu sendiri? Hampir di semua usia ada. Semua usia. Paling muda Pak? Paling muda saya pernah tangani itu anak SMP. SMP? Anak SMP 15 tahunan ya? Ya kira-kira antara
13, 14, 15 tahun. Masih gitu, muda ya. banget. Ya, begitu. Itu kan orang melihat tubuhnya pasti lentur apa dan lain sebagainya ya. Tidak semua seperti itu karena sebenarnya kayak ketentuan human skeleton terus di setiap joint begitu ya. Itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Asupannya berbeda, terus aktivitasnya juga berbeda. Tentu kondisinya akan berbeda. Oh, iya. Apalagi hidup di negara yang berbeda, itu akan berbeda lagi. Jenisnya, kerapatannya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang datang ke sini itu tuh dia udah mengalami keluhan berapa lama Pak sebelumnya? Wah, banyak sekali ya. Kalau dibilang mulai dari yang baru saja terjadi tadi pagi sampai dengan yang sudah belasan tahun. Yang paling lama saya tangani itu sudah 27 tahun. 27 tahun? Iya, itu dari Irlandia. Beliau pilot. Instructor pilot begitu. Terus habis itu pas mulai ngerasa sakit banget baru coba cari-cari chiropractor gitu atau gimana? Setelah sekian lama, sudah 27 tahun, itu beliau selama ini ditahan dengan painkiller begitu. Sehingga justru berakibat kepada every joint begini, itu timbul asam urat gitu. Jadi dia ada seperti serpihan serbuk, hampir seperti pasir begitu kalau misalkan dia bocor. Kelihatan? Iya, kelihatan dan bisa dipegang begitu. Benar-benar pasir seperti itu. Itu karena painkiller itu tadi? Karena painkillernya begitu, ya. Nah Pak, balik lagi ke ketegangan leher tadi. Nah, apakah orang yang rutin olahraga itu juga bisa mengalami tegang leher? Maksudnya selain masalah tidur itu? Oke, baik. Jadi orang yang berolahraga itu justru lebih berpotensi. Lebih berpotensi. Lebih berpotensi. Jadi sebagai contoh aja, orang yang nge-gym gitu ya, itu kan sebenarnya menciderai muscle itu, ya, sehingga apa? Nanti muscle-nya cedera, terus dia berlapis, cedera lagi, berlapis, bercedera lagi, berlapis, sehingga dia mengembang seperti itu. Nah, ketika kondisi cedera begitu, ya, itu kan butuh, misalkan di leher tadi yang dibahas ya, itu butuh penopang yang baik begitu. Dia lebih berpotensi dibandingkan orang kebanyakan yang biasa. Berarti justru orang yang rajin olahraga itu lebih butuh kualitas istirahat yang lebih baik lagi ya Pak? Ya. Itu kan seperti kita kalau orang yang kerja keras itu juga harus butuh seperti itu. Oh iya benar. Ya. Nah buat orang yang tidur istirahatnya ini tuh nggak berkualitas, itu katanya si bagian leher ini tuh masih bekerja terus, itu gimana ya Pak maksudnya? Ketika tidur bagian belakang tuh kayak makanya yang menyebabkan dia tegang lehernya karena bagian sini tuh bekerja terus-menerus panjang malam. Oke. Sebenarnya bukan bekerja terus-menerus panjang malam ya, tetapi kondisinya sebenarnya terjadi inflamasi. Ya, inflamasi. Jadi ada cedera yang diakibatkan sebuah aktivitas begitu, sehingga dia jadi recover untuk inflamasinya begitu kan, jadi bekerja terus itu seakan-akan seperti itu gitu. Nah itu yang menyebabkan besok paginya yang ngerasa nggak fresh gitu ya Pak? Iya, kalau tidak ditopang dengan baik akan jadi seperti itu atau bahkan semakin gitu. Malah malah nggak bisa recovery ya tubuhnya. Ya, karena kalau untuk recovery kondisi cedera kan harus istilah medisnya difiksasi begitu. Nah, fiksasi dengan apa? Dengan penopang yang baik. Oke. Nah Pak, bisa dijelaskan nggak secara sederhana apa itu cervical spine sama cervical curve? Oke, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan bentuk posterior dan anterior. Jadi kondisi depan dan belakang begitu ya. Curve itu juga tentang seberapa lengkungan yang diperlukan untuk menopang. Nanti arahnya akan ke sana pasti. Oh iya. Ya, arahnya pasti akan ke sana. Nah, sangat bisa membantu ketika kita tahu lebih detail tentang curve-nya itu. Karena gini, saya mikirnya panjang kali lebar ini jadinya. Karena bentuk dari kondisi leher terutama ya, sampai punggung bagian atas ini, itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak pernah ada yang sama.
kondisinya seperti itu ya, tidak pernah ada yang sama. Nah, cara mengistirahatkannya pun juga akan berbeda pasti satu dengan yang lainnya. Tetapi bisa kita ambil ambil satu contoh, misalkan dengan teknologi sekarang ya, mungkin dengan bahannya, dengan apa dan bagaimana itu untuk menopangnya dengan baik, walaupun mereka berbeda-beda. Nah itu kenapa kadang kita punya lihat bantal ini kok harganya segini, di sana segini, terus bahannya 11-12 seperti itu. Sebenarnya yang kita belikan teknologi. Seperti itu. Nah, itu kalau bahas tentang curve dan temannya tadi, itu akan berpengaruh kepada pergerakan di depan ini, pergerakan di samping ini, di belakang ini, juga akan berpengaruh kepada skapula kanan dan kiri. Ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh lagi masuk ke area nervous system, yang bahkan sometimes kalau ada orang yang sampai lehernya terhimpit ya, HNP begitu, tetapi di leher ya, atau ada spondi. Nah, itu sampai dia di sini terasa seperti di punggung tangan ini semutan, bahkan di ujung jari-jari ini dia kebas-kebas sampai seperti itu. Ya, kalau bahas tentang yang dua tadi akan arahnya ke sana pasti. Oh, jadi dari sini sampai sini tuh sangat berhubungan karena ya? Memang di area leher inilah jalur nervous system yang melalui samping ini ke arah tangan, baik ke organ dalam pun juga seperti itu. Arahnya dari leher ini, begitu, dari cervical. Nah, sekarang kita ke kurva alami. Itu kenapa kurva alami leher perlu didukung saat tidur? Iya, sebenarnya kalau sudah terlatih tidak didukung saat tidur pun tidak apa-apa ya. Tetapi kan jarang orang yang terlatih seperti itu, gitu. Karena sudah sekian persen aja yang hidup di dalam hutan kan begitu. Nah, kenapa perlu ditopang dengan baik? Supaya terjaga dengan baik dan mendapatkan kualitas istirahat maupun recover untuk berkaitan dengan imunitas, dengan yang lain-lainnya ya, untuk recover tubuh, organ dalam dan lain sebagainya. Itu kan ketika rehat itu berarti bekerja dengan maksimal begitu. Itu kenapa perlu ditopang gitu. Dan sangat mendukung sekali untuk membuat kita jadi fresh di awal kita bangun. Karena berkaitan dengan area otak gitu atau kepala gitu. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kepala itu tidak ditopang dengan baik? Yang terjadi akan random sekali. Tentunya random sekali. Jadi orang bisa merasa bad mood yang paling ringan ya, sampai yang paling berat. Dia ngerasa bad mood, dia ngerasa kurang fresh, dia ngerasa istirahat nggak lengkap, dia ngerasa sakit kepala, dia ngerasa matanya seperti kecolok-colok, seperti itu. Sampai ke mata ya? Oh iya. Tentu sampai ke arah sana, karena berkaitan dengan TMJ juga. Nanti tadi anterior tadi, ya ini berkaitan dengan rahang. Rahang nanti akan berpengaruh pada apa? Saraf rahang, pengecap rasa, penciuman, mata, area ini. Kan kemana-mana itu. Itu kenapa perlu ditopang dengan baik, itu supaya recovery-nya bagus, ya, istirahatnya jadi nyaman walaupun hanya jangka pendek, tetapi ngerasa sudah cukup. Terus tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang kadang orang tidak care tentang hal semacam itu. Kompleks banget ya ternyata. Kompleks, sangat kompleks. Kenapa ketegangan di area upper cervical itu bisa memicu keluhan lain? Ya karena dukungannya dengan lower cervical juga begitu. Itu saling berkaitan kan dia. Ya, satu jenjang. Dan sebenarnya di area upper ya, itu coba bayangkan, kepala ini kalau ditimbang itu beratnya antara 5-7 kilo loh. Oh iya. Berarti kan harus ditopang dengan baik. Begitu dalam kondisi apapun begitu ya. Dalam kondisi kita berjalan, kondisi miring, berdiri, rebahan, duduk, harus ditopang dengan baik. Terutama ketika kita beristirahat. Ketika beristirahat itu berarti kita dalam kondisi paling rileks.
Oke, berarti akan terjadi bentangan, rentangan, dan banyak hal yang di bawah controlling kita. Ya, terus ketika kita bangun dari tidur, itu pasti akan terrespon dengan sadar. Yang tadinya tidak sadar, terbentang lebih jauh karena posisi tidak baik, ya. Terus begitu sadar, ini karena terlalu jauh, dia over dong. Overuse begitu kan, dianggapnya begitu ya. Nah, jadinya ya random sekali. Dari pula yang ringan sampai yang berat. Nah, jadi gimana hubungannya leher tegang dengan sistem saraf itu, Pak? Otomatis yang namanya leher tegang itu akan berkaitan dengan muscle, ya, dengan otot. Otot berkaitan dengan tendon. Tendon berkaitan nanti dengan banyak dorsal. Di antaranya itu kan dilalui saraf. Ketika menegang, menghimpit dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Sangat besar pengaruhnya. Nah, kalau stretching aja itu cukup nggak, Pak, buat mengatasi leher tegang? Tidak bisa, tidak cukup. Karena every skeleton itu dia punya lock. Ya, every skeleton itu dia punya lock. Begitu. Kalau hanya stretching aja dia tidak bisa overlock. Tapi bisa bikin better nggak seenggaknya gitu? Kalau better tetap tidak bisa. Oh, nggak juga. Jadi harus banget terapi gitu. Iya, memang harus terapi. Dan sebaiknya sebelum ke terapi, jaga dengan baik. Kondisinya seperti itu. Kalau memang bisa ya, kalau memang bisa dengan stretching saya sudah selesai, itu akan tidak banyak orang yang ke dokter ortopedi, dokter saraf dan lain sebagainya dengan keluhan yang seperti itu, atau datang ke dokter chiropractor untuk membenahi adjustment begitu. Nah itu guys, makanya buat kalian yang udah ngerasa ketegangan lehernya ini makin berlanjut, lebih baik langsung aja ditangani ahlinya ke terapi Omah Chiropraktik di Pogung ini. Pak, apa itu simpatetik dan juga parasimpatetik dalam konteks tidur? Oke, baik. Sebenarnya dia berkaitan secara langsung dan tidak langsung tentang yang namanya deep sleep. Ya, diperlukan satu proses yang sebenarnya tidak panjang tetapi harus dilalui untuk mencapai suatu akumulasi tepat yang membuat kita benar-benar beristirahat. Sesimpel itu sebenarnya begitu. Tapi banyak orang tidak lalui itu begitu dan kurang care ya. Karena itu nggak disadarin ya, Pak. Tanpa disadari. Sebenarnya ya terfikirkan tetapi tidak disadari begitu. Nah, tapi kenapa tubuh harus masuk ke mode parasimpatetik itu? Karena mode itulah di mana kita benar-benar rehat, benar-benar istirahat, benar-benar recover di atas prosentase yang rata-rata begitu. Itu kan berpengaruh tentang banyak hal itu. Kalau saya jelaskan mungkin bisa 3-4 hari baru selesai. Itu atau 1 semester mungkin. Jadi kuliah. Iya, hanya tentang deep sleep tadi begitu. Tapi sesimpel itulah saya usahakan untuk biar bisa dicerna begitu. Nah, apakah alignment yang buruk itu juga bisa mengganggu kualitas tidur secara keseluruhan? Oh ya, pasti. Itu sudah pasti itu. Tidak bisa tidak. Alignment yang buruk akan mengakibatkan banyak apa ya? Ya mungkin bisa disebut sebagai jadi banyak teror begitu. Banyak teror gimana, Pak? Sakit ya? Oh iya, teror di tubuh kita tuh. Yang jadi begini, jadi begitu. Bahkan ketika proses aja juga akan ngerasa sangat tidak nyaman gitu. Gitu. Oke, nah bagaimana pengaruh forward head posture terhadap kesehatan leher, Pak? Forward head posture untuk kesehatan leher. Sebenarnya pengaruhnya tidak cukup identik. Tetapi jika itu sampai mengalami miss, akan berpengaruh
dalam satu hari full tuh mungkin sampai bisa ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari akan mengalami yang namanya ya penurunan kinerja segala sesuatunya hampir dari atas sampai bawah itu. Bahkan prestasi pun akan nurun semua pasti. Oh, berarti itu juga nggak terpatok usia ya, Pak? Sama sekali tidak terpatok usia. Apakah ada juga ya? Oh iya, dari mulai bayi sampai dengan kita berpulang ke akhirat kan semua beraktivitas every day. Bahkan setiap menit tuh semua tubuh kita beraktivitas. Oke. Nah, Pak, apakah pekerja kantoran itu akan lebih rentan mengalami masalah leher? Ya, pasti. Kenapa? Karena banyak sekali ya yang saat ini terutama ya berkaitan dengan yang namanya teknologi, komputer, internet dan lain sebagainya. Itu pasti saya lihat kebanyakan orang pegang gadget, pegang laptop, pegang komputer dan lain sebagainya begitu. Terutama untuk orang yang bekerja, ya dengan posisi tidak baik, dengan kondisi stressing yang benar-benar menekan seperti itu. Nah, ditambah dengan istirahat yang tidak cukup atau kurang. Gitu. Nah, berarti fase tidur ini nih fase yang penting banget buat tubuh mereka bisa recovery gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, apa aja sih Pak mitos yang paling umum tentang insomnia atau pola tidur? Pernah ada apa gitu nggak Pak mitos? Untuk mitos ya, sebenarnya kalau mitos ini mungkin Dokter Tirta bisa jawab lebih baik daripada saya begitu ya. Ya karena cukup unpredictable untuk hal mitos itu. Kebanyakan sih kalau yang saya tahu ya dari pasien-pasien begitu, itu pasti dengan bantalnya ora apik begitu, rata-rata begitu, ora penak begitu. Terus tidurnya nih berbantal lengan dan lain sebagainya dengan keadaan itu aja sih mitos-mitos dari mereka tuh seperti itu, sehingga mengalami hal yang ketika tidur terjadi halusinogen dan lain sebagainya, mimpi buruk, terus kayak bisa jadi mimpi jatuh dari pesawat mungkin seperti itu atau dari gedung tinggi ya seperti itu. Tadi kan Bapak juga menyebutkan soal bantal yang empuk itu belum berarti bagus gitu ya Pak. Ya. Nah gimana kalau misalkan bantal itu yang kempes? Bantal yang kempes, bantal kalau terlalu kempes kan jadi tidak menopang, sama sekali tidak menopang. Atau lebih baik nggak usah pakai bantal aja? Kalau tidak pakai bantal, kita ini dari kecil sudah dididik menggunakan bantal. Oke, seperti halnya orang di luar negeri, ya mereka dididik dengan toilet duduk. Mereka tidak bisa jongkok. Mau tidak mau mereka harus cari toilet duduk. Ya, kita dari kecil sudah dididik menggunakan bantal. Otomatis kita akan cari bantal. Jadi nanti malah ada yang berubah gitu ya Pak. Kalau misalkan tiba-tiba kita nggak pakai bantal, jadi ngerasa lebih aneh lagi, pas tidurnya lebih nggak nyenyak. Bukan hanya aneh, tetapi akan banyak hal yang terjadi begitu, karena sudah terbiasanya seperti itu. Dari kecil begitu. Nah berarti Pak, kalau dari sisi bantal tersebut sebenarnya apa sih sebaiknya yang perlu diperhatikan buat memilih bantal? Untuk bantal ya. Kalau bantal yang perlu diperhatikan adalah yang penting adalah awalnya ergonomis mungkin ya. Ergonomis, tapi kalau ekonomis saya rasa segala sesuatu bahan penelitian dan lain sebagainya kan perlu diapresiasi ya. Pasti harganya akan berbeda. Yang penting ergonomis, terus empuk, ya nyaman, bisa menopang sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa kok sesuai dengan kebutuhannya? Kalau yang dia sakit leher, sudah mengalami back pain mungkin ya di lehernya, atau ada spondi, ya butuh ditopang dengan baik dengan satu pola bantal tertentu atau ketebalan atau kelembutan tertentu kan begitu. Oh, berarti usia atau tinggi badan itu juga mempengaruhi jenis bantal yang beda-beda itu ya Pak? Kalau usia ya, tetapi kalau tinggi badan semua struktur hampir mirip-mirip walaupun tidak ada yang sama begitu, itu oke.
Oh, oke. Berarti lebih ke usia. Lebih ke usia. Usia. Nah, kenapa bentuk kontur itu bisa membantu kurva alami leher Pak? Kontur pada bantal. Kontur pada bantal ya, bisa menopang. Coba, ini kebetulan ada bantal ya. Iya. Baik. Seperti ini misalkan ya. Ini kan dia benar-benar berbentuk begitu. Nah, otomatis ketika ada cekungan seperti ini kalau misalkan kita letakkan tengkorak belakang kita di sini, itu nyaman. Apalagi dengan leher yang ditopang dengan baik. Ya, otomatis apa? Nanti arah ke deep sleep, istirahat cukup dan lain sebagainya itu akan terpenuhi juga dengan struktural yang seperti ini begitu. Dan misalkan dengan kelembutan, kalau lembut pasti kita pipi ditempel dan lain sebagainya pasti nyaman ya. Iya, betul. Begitu ya. Gimana? Itu kenapa kalau bayi-bayi itu dikasih yang lembut-lembut, yang bagus begitu. Ya, kenapa kalau ketika sudah dewasa tidak cari sesuatu yang baik dan lembut? Oke. Nah, kalau dari kepadatannya sendiri Pak, gimana untuk sebuah bantal? Oke, sebuah bantal. Dari teknologi sekarang yang ada ya, itu bantal mempunyai rata-rata tekanan di 72 kg per meter kubik begitu ya. Nah, itu memang standarnya di situ. Ya, itu bisa nanti sesuai dengan kebutuhannya di up atau di down. Sesuai dengan kebutuhannya begitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk ukuran bantal ya. Oke. Berarti pas banget ya teman-teman ya, untuk bantal Piloguards ini sudah ada di density 90 kg per meter kubik ya. Jadi sudah cukup memenuhi untuk bantal ortopedik dan juga untuk tingkat kepadatannya, jadi nggak gampang kempes gitu. Kalau kalian pakai untuk menopang kepala saat tidur. Begitu. Jadi sebelum kita menyalahkan pekerjaan atau usia, kalian juga bisa mengecek bagaimana postur atau posisi saat Anda tidur gitu. Dan karena tubuh yang benar-benar recover di malam hari, itu tuh akan menjadi lebih perform di keesokan pagi harinya. Nah, buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian sering merasa pegel atau kaku di bagian leher atau punggung gitu ya, penting banget buat kita mulai memperhatikan kondisi tubuh kita sekarang. Nah, kalian juga bisa banget nih berkonsultasi di Pijat Kretek Oma Chiropractic yang berlokasi di Pogung, Yogyakarta, buat langsung bertemu dengan Bapak Adi. Bisa juga kalian booking dulu, atau kalian mau langsung ke sini juga boleh, karena ini buka 24 jam ya teman-teman. Dan juga kalian bisa mendapatkan penanganan yang lebih sesuai lagi. Jadi kalian nggak perlu meraba-raba, nggak perlu merasakan sakit dalam jangka waktu yang lebih lama. Bisa banget langsung ke Bapak Adi nih, ketemu di sini. Gitu ya. Dan selain itu kualitas tidur juga berperan besar dalam proses recovery. Menjaga posisi leher tetap netral saat tidur dan juga bisa membantu tubuh lebih rileks. Nah, untuk support di rumah, kalian itu juga bisa mempertimbangkan bantal ortopedik dari Piloguards yang dirancang menopang leher secara stabil sepanjang malam. Karena pada akhirnya tidur berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi tentang bagaimana tubuh mendapatkan kesempatan untuk benar-benar pulih. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Baik, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak.